Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai materi teknologi pendidikan tentang landasan teori teknologi pendidikan. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ilham Afifah NIM 201119002. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan landasan teori teknologi pendidikan itu? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang landasan teori teknologi pendidikan, saya akan menggali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi pendidikan. Oke, teman-teman. Teknologi pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu teknik, yang artinya keahlian atau kerajinan tangan. Secara istilah, teknologi pendidikan adalah praktik atau kajian untuk membantu proses belajar dengan menggunakan, mengelola, dan membuat dari sumber yang memadai. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa teknologi pendidikan merupakan media pendidikan, yaitu alat bantu yang digunakan dalam pendidikan membantu memecahkan masalah yang mencangkut aspek belajar manusia dari berbagai sumber yang memadai. Selain itu, teknologi pendidikan mempunyai pengertian cara yang sistematik dalam desain, penerapan, dan evaluasi proses belajar dan pengajaran secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang spesifik berdasarkan pada penelitian teori, komunikasi, dan penggunaan secara kombinasi dari berbagai sumber manusia dan non-manusia. Jadi, dalam teknologi pendidikan ini memberikan alternatif bentuk pengajaran dari sumber manusia maupun non-manusia. Di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu landasan atau konsep dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Konsep model teknologi secara filosofis bertumbuh pada asumsi bahwa model pendidikan merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya pendidikan. Dengan demikian, konteks dalam masyarakat yang lebih luas, titik berat penekanannya ditunjukkan kepada dimensi-dimensi kecenderungan untuk masyarakat teknologi. Isi pelajaran dan metodologi pengajaran ditetapkan dengan dukungan teknologi. Secara esensial, mesin pengajaran menggantikan peranan guru dan siswa yang berperan sebagai train yang mempelajari semua data dan keterampilan yang berguna bagi kedudukan di bidang teknologi yang akan datang. Dalam proses belajar mengajar, model pendidikan teknologis lebih menitikberatkan kemampuan siswa secara individual, di mana materi pelajaran disusun sesuai kesiapan siswa mampu mempertunjukkan perilaku yang diharapkan. Manfaatnya sangat besar dari model kurikulum teknologis ini adalah materi pelajaran dapat disajikan kepada siswa-siswa yang berbagai bentuk multimedia. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses interaksi muda mengembangkan diri. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Keempat bidang yang dipelajari tersebut sangatlah esensial untuk memahami sistem pendidikan dalam kaitannya dengan keseluruhan hidup masyarakat. Pesatnya penggunaan teknologi di dalam pendidikan pada tahun 1950-an sesungguhnya merupakan akibat munculnya dua faktor, yaitu timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan, dan terjadi ledakan penduduk usia sekolah. Tantangan tersebut segera memperoleh jawaban dari dunia perekonomian dengan menciptakan berbagai perangkat keras sebagai bantuan teknologis yang dirancang untuk tujuan pengajaran sebagai efektif serta ekonomis.
Dalam proses tersebut, peranan komunikasi sangatlah penting. Sebab akibat teknologi pengajaran adalah upaya guru mempengaruhi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, landasan psikologis. Tujuan pendidikan suatu pengajaran pada hakikatnya adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu. Studi yang mempelajari tingkah laku individu ada pada psikologis. Oleh sebab itu, teknologi pendidikan pengajarannya sebagai upaya membantu siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan didasarkan atas psikologi. Yang keempat, landasan religius. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber segala hukum dan menjadi pedoman pokok dalam kehidupan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berhubungan dengan pembelajaran dan metode pelajarannya. Salah satunya Al-Alaq ayat 1-5. Yang B, hadis adalah pedoman hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak hadis yang menerangkan tentang metode atau teknologi pendidikan. Tadi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua mengerti tentang apa landasan teori pendidikan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.